Oke, baik. Saya berikan salam dulu supaya Anda semuanya sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan bahas tentang perseroan terbatas, bentuk badan usaha yang harus berbadan hukum. Apabila firma dan CV itu tergantung pada kebijakan pengurus, apakah mau mendaftarkan nama usahanya atau tidak sehingga berkedudukan sebagai badan hukum. Nah, untuk perseroan terbatas ini harus berbadan hukum. Ya, jadi harus melalui pendaftaran dan pencantuman nama pada daftar perusahaan di lembaran berita negara. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah seperti biasa definisi supaya Anda memahami perbedaannya dengan bentuk badan usaha atau badan hukum yang lainnya. Ya. Sebetulnya perseroan terbatas ini adalah bentuk badan hukum yang paling banyak digunakan karena memang memiliki unsur-unsur yang paling komplit untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan perusahaan lain, ya. Nah, persekutuan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, ya, ini tidak disebut sebagai persekutuan, ya, tetapi disebut sebagai perseroan karena ya modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham, ya, maka disebut perseroan, bukan sekutu, bukan persekutuan, karena yang berkumpul adalah bukan orangnya yang diutamakan tetapi seronya atau sahamnya, ya. Saham inilah yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan orang dalam arti individu, ya, dalam sebuah perusahaan. Jadi keikutsertaannya itu dalam bentuk kepemilikan sero atau kepemilikan saham pada sebuah perseroan terbatas, ya. Nah, tanggung jawab pesero atau pemilik saham hanyalah sebesar saham atau sero yang mereka berikan atau mereka serahkan kepada pengurus. Apabila terjadi pilotisasi pada perseroan terbatas, ya, maka dia akan kehilangan modalnya atau jumlah sero yang disertakan. Nah, sedangkan pengurus, ya, ini kesamaannya dengan CV, sedangkan pengurus yang mengelola sero, ya, yang mengelola saham untuk kegiatan usaha pada perseroan terbatas, dia akan bertanggung jawab dengan harta pribadinya, ya, dengan harta pribadinya. Nah, pengertian perseroan terbatas, ya, coba lihat dalam pasal 36, 40 dan 45. 42, ya. 36, 40, 42 dan 46 pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Ada beberapa hal yang penting pada bentuk perseroan terbatas, ya, yang diberikan pengertian. Misalnya di pasal 36 ini, ya, yang saya sampaikan. Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, yaitu nama orang yang dipergunakan sebagai nama perusahaan, ya. Jadi pada perseroan terbatas tidak boleh menggunakan nama orang karena itu menunjukkan bentuk persekutuan. Saya ambil contoh misalnya firma hukum, ya, yang sering. Firma hukum misalnya Bambang dan kawan-kawan atau Bambang and Partner, menggunakan nama pendirinya sebagai pengacara, itu firma. Perseroan terbatas tidak diperbolehkan di dalam KUH Dagang menggunakan nama orang, ya, menggunakan nama orang. Tapi bukan berarti jadi nama orang menurut kelaziman atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Jadi misalnya seperti pabrik jamu nih, Nyonya Menir misalnya begitu, kan bukan nama orang yang lazim gitu, sehingga disebut PT apa begitu, ya, tapi merek dagangnya adalah Nyonya Menir. Tapi orang Indonesia pada umumnya menyatakan itu sebagai bagian dari perseroan terbatas, ya. Ini Nyonya yang paling kuat karena minum jamu terus. Nyonya Menir berdiri sejak 1918, gak pernah duduk. Saya duduk terus. Pasal 36, ya. Misalnya contohnya di sini pasal 36 saya sebutkan intinya, ya.
naskah akta pendirian dimintakan pengesahan pada Menteri Kehakiman. Ini yang wajib ada, yang membedakannya dengan CV dan firma. Kalau bentuk CV boleh didaftarkan, boleh tidak. Firma juga begitu karena bentuk sekutu. Ya, kalau di dalam perseroan terbatas karena bentuk modalnya zero, salah satu kewajibannya adalah menyampaikan pendaftaran pada Kementerian Kehakiman. Jadi wajib memiliki daftar perusahaan, ada namanya di daftar perusahaan. Ya. Nah, untuk yang lainnya silakan nanti Anda baca sendiri di pasal 45 dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan kepengurusan di dalam perseroan terbatas, ya. Ada beberapa ciri yang perlu Anda perhatikan pada bentuk perseroan terbatas, ya, yaitu kekayaan terpisah. Ya, satu yaitu kekayaan terpisah dari pribadi masing-masing persero dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi sebuah perikatan perseroan. Jadi dananya dipisahkan antara dana yang dia daftarkan sebagai zero, ya, dengan harta pribadinya sendiri. Kemudian ciri yang kedua yaitu pemegang saham tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya pada perusahaan itu. Jadi keikutsertaannya berapa sahamnya, itulah tanggung jawabnya. Apabila berbicara tanggung jawab pada bentuk-bentuk badan usaha dan badan hukum, ini dibahas apabila terjadi pailitisasi. Ya, satu. Yang kedua, tanggung jawab itu nanti akan berefek pada pembagian dividen. Ya, pembagian dividen akan sesuai dengan bentuk salah satu contoh bagian dari pertanggungjawaban. Pembagian dividen akan sesuai dengan zero atau saham yang dijadikan keikutsertaan pada sebuah PT. Kemudian ada pengurus yang terdiri dari direksi dan komisaris, ya, yang merupakan satu kesatuan kepengurusan. Jadi antara direksi dengan komisaris adalah satu kesatuan kepengurusan. Ya, pengawasan terhadap perseroan dilakukan oleh komisaris dan direksi adalah melakukan kegiatan harian pada sebuah perseroan terbatas. Ya, semua kegiatan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran dasar ataupun bisa berdasarkan rapat umum pemegang saham. Ya, sesuai dengan dua hal itu. Ya, apapun yang dilakukan. Jadi apabila direksi ingin mengambil keputusan, misalnya menambah jenis produk yang dihasilkan oleh sebuah perseroan, harus berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan terbatas. Yang pertama, kewajibannya pada saat pendirian harus memiliki pengesahan akta pendirian pada pemerintah atau dalam hal ini adalah Kementerian Kehakiman. Kemudian mendaftarkan naskah akta pendirian beserta pengesahannya pada panitera pengadilan negeri setempat di mana perseroan tersebut berdomisili. Ya. Kemudian mengumumkan naskah akta pendirian pada pendaftaran di berita negara dan tambahan lembaran negara. Ya. Nah, itu beberapa yang harus dilakukan oleh pendiri perseroan terbatas. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan pada perkuliahan kita yaitu perseroan terbatas adalah bentuk badan hukum. Badan usaha yang harus atau wajib berbadan hukum. Ya. Maka karena dia berbadan hukum, perseroan terbatas itu akhirnya memiliki kebangsaan atau nasionalitas. Ya, ada beberapa teori yang berkaitan dengan ini mengenai nasionalitas perseroan terbatas atau kewarganegaraan sebuah perseroan terbatas dan tunduk pada peraturan-peraturan catatan sipil yang sama dengan manusia secara individual. Ya. Ini biasanya berdasarkan kewilayahan di mana domisili perseroan terbatas tersebut. Ini yang menjadi dasar pemikiran dan konsep apabila nanti kita bahas lagi pada
penanaman modal misalnya begitu ya, bahwa ada perseroan terbatas asing misalnya, perusahaan multinasional begitu ya. Ini konsep dasarnya karena PT secara universal harus memiliki kebangsaan, ya, harus sebagai warga negara dari negara tertentu tempat mereka berdomisili, ya. Maka apabila PT dengan PT di Indonesia berkebangsaan Indonesia memiliki hubungan atau transaksi dengan PT asing, maka ini sudah masuk ke dalam hukum perdagangan internasional. Ya, apabila terjadi perselisihan antar keduanya juga sudah termasuk bagian dari hukum internasional. Ya, ini mengenai perseroan terbatas yang harus memiliki kebangsaan. Ya, kemudian ini harus menentukan kebangsaan, kemudian tempat kediaman perseroan terbatas atau sering disebut sebagai domisili, ya, harus memiliki domisili sebagai salah satu identitas dari PT, ya, harus ada domisilinya. Nah, ini bagian dari yang penting pada saat melakukan pendaftaran perseroan terbatas, harus memiliki domisili. Kemudian apabila ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas, ya, maka harus ada terbitan yang disebut prospektus yang memungkinkan semua orang yang ingin ikut serta pada kepemilikan saham itu dengan memberikan sero atau sahamnya itu harus memiliki prospektus PT itu, supaya tidak tidak membeli kucing dalam karung gitu ya istilahnya. Jadi harus jelas perusahaan itu melakukan kegiatan apa, anggaran dasarnya apa, ya. Ini prospektus adalah gambaran umum tentang apa yang akan dilakukan oleh perseroan, ya, yang dilakukan oleh pengurus, yaitu komisaris dan direksi. Apa kebaikannya, keuntungannya apa, akan melakukan kegiatan apa sehingga mendapatkan keuntungan, ya, supaya pemodal, pesero, pemilik saham itu tertarik untuk menyertakannya. Jadi harus memiliki prospektus. Nanti kita bahas tentang prospektus pada penanaman modal asing, ya, yang diikuti oleh sebagian besar oleh perseroan terbatas. Oke, ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana cara mendirikan perseroan terbatas. Sebetulnya pada bentuk-bentuk yang lazim dilakukan di Indonesia itu sudah ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nanti coba dilihat undang-undangnya supaya Anda bisa lebih detail bagaimana caranya mendirikan perseroan terbatas, termasuk di dalamnya pemberian nama, ya, bagaimana pembentukannya, pemberian nama, kemudian apa di dalamnya, dalam akta itu yang mesti ada, ya, berapa orang yang harus ada, kemudian syarat-syarat pengesahan dan lain sebagainya, semua ada dalam undang-undang yang bersifat nasional, sehingga berlaku asas lex specialis derogat lex generalis. Apa yang ada di KUH Dagang berkaitan dengan perseroan terbatas hanya asas-asasnya saja yang digunakan. Mengenai detail dan langkah-langkah hukumnya harus menggunakan undang-undang nasional, ya. Jadi lex specialis, derogat, lex generalis ini selalu harus diperhatikan oleh para notaris agar tidak selalu menitik beratkan pada undang-undang yang bersifat general. Oke, ya. Untuk perseroan terbatas nanti kita akan lanjutkan pada penanaman modal asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.